Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Juga. Saudara, saya bukan ingin menggurui, enggak. Tetapi coba lihat. Banyak orang yang memakai nama Yesus dan berkata Yesus adalah Kristus. Itu di mana? Yahudi enggak, Islam bukan, Hindu bukan. Oke Bang, itu memang satu-satunya hanya Katolik. Saya setuju dengan Bang. Memang itu ditunjukkan kepada orang internalnya Kristen, bukan ditunjukkan kepada orang Islam. Karena di dalam Islam, iya, karena di dalam kekristenan ada ajaran-ajaran yang mengaku seperti itu. Bahasa roh, omong yang tidak jelas itu yang dimaksud Yesus, bukan di luar daripada orang Kristen. Itu Yesus memang omong ditujukan kepada internalnya, bukan di luar daripada Kristen yang menyebut nama-nama Tuhan. Enggak, itu memang ayat itu ditunjukkan kepada internalnya Kristen. Orang-orang kan contoh Kristen, Katolik, Kristen, banyak Kristen yang namanya banyak. Ada yang palsu. Oke. Ada yang tidak mau mengakui Tritunggal, ada yang Tritunggal, ada yang lain. Nah, itu memang betul Bang Juma, saya setuju dengan Bang Juma punya perkataan itu. Oke, saya lanjutkan sedikit Bang sebelum saya pamit untuk salat Jumat. Gini, kalau saudara sudah mengakui itu ada di internal Kristen, maka kemana kita harus pergi? Kita harus pergi kepada ending. Ending yang mana? Ending pengajaran Yesus. Untuk siapa? Kepada Bani Israel. Di mana itu tertuang? Di dalam Matius 7. Apa yang diterangkan di sana? Nah, Yesus adalah seorang profesor. Dia adalah pakar. Dia adalah guru. Dia adalah rabi. Rabam wamaran. Itulah Yesus. Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Tak ada yang sampai kepada hakikat Sang Khalik tanpa melalui dia. Ucapan itu Yesus ucapkan untuk Bani Israel. Ketika Yesus sebagai guru, sebagai dosen, sebagai gembala, maka domba-dombanya adalah Bani Israel. Yesus berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel muridku, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Dari buahnya kamu akan melihat dia. Nah itu. Jadi Yesus menerangkan di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 skala cakupan secara global Kristen diungkap di situ. Kenapa saya mengatakan segala Kristen? Tidak membeda-bedakan Kristen ini. Coba kita uraikan. Izinkan saya menguraikan sedikit aja. Ketika Yesus berkata kepada Bani Israel, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, nyamar seperti domba, tapi sebenarnya dia adalah serigala yang buas. Satu hal kalimat yang sederhana, tetapi mematikan bagi yang menggunakan akal. Kenapa? Nyamar domba berarti non-Yahudi yang menyamar Yahudi. Jelas itu. Yang non-Yahudi menyamar Yahudi. Artinya apa? Ketika kita berbicara mengenai serigala, serigala ini identik dengan Roma. Ketika dikatakan bahwasanya yang datang kepada Bani Israel adalah non-Yahudi ngaku Yahudi, maka pasti kena orang-orang Katolik. Maaf ini. Nah, saya sampaikan. Dari buahnya kata Yesus, kamu dapat mengenal mereka. Dapatkah pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik? Atau sebaliknya, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik? Sesungguhnya, pohon yang tidak baik dan buah yang tidak baik akan ditebang. Pohonnya yang akan ditebang, ingat, pohon yang akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi bukan buah yang dipilah-pilah. Oh ini buah bagus, oh ini Katolik yang bagus, ini Protestan yang tidak bagus, ini tidak bagus, ini Pantekosta bagus. Enggak. Dari mana sumber daripada sekte-sekte tersebut di luar Yahudi ini? Maka pohonnya yang harus ditebang. Artinya sumbernya yang harus ditebang. Artinya sumbernya yang harus ditolak. Artinya Paulus in the gang yang harus dilemparkan kemudian dalam api. Makanya dikatakan, uraiannya seperti apa guru? Siapa yang tidak melakukan kehendak Bapa, maka itulah kemudian pengajaran nabi palsu. Coba kita lihat saudara, kata Yesus dalam Matius 5
nomor 19. Apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Itu kata Yesus. Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 16, nomor 21, Galatia 5 nomor 4, apa kata dia? Jika engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka engkau akan keluar dari kasih karunia. Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika engkau masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Galatia 2 nomor 21 kata Yesus, kata Paulusnya begini. Engkau jika masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus Kristus. Galatia 5 nomor 4, jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka engkau akan keluar dari kasih karunia. Bahkan Galatia 5 nomor 1, Kristus telah membebaskan Kristen dari hukum Taurat dan membebaskan Kristen, memerdekakan Kristen dari penghambaan. Makanya Kristen oleh Paulus tidak disebut lagi sebagai hamba Tuhan, tapi disebut sebagai anak Tuhan. Kenapa disebut sebagai anak Tuhan? Karena orang Kristen telah dibebaskan oleh Paulus dari penghambaan. Kristen tidak hamba Tuhan, tapi Kristen adalah anak Tuhan. Kristen adalah pewaris Tuhan. Dengan kata lain, Kristen telah meninggalkan kehendak Bapa, yaitu lakukan segala perintah. Ingat saudara, syarat untuk menjadi pengikut Yesus, Yesus sampaikan dengan sangat rinci di dalam Matius 19, nomor 16, nomor 17, dan seterusnya. Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal, yaitu surga? Apa kata Yesus? Lakukan segala kehendak Allah, lakukan segala kehendak Yod-Heh-Vah-Veh Hasem Elohim. Itu kata murid tersebut, aku sudah melakukan semua itu. Artinya dia sudah menjalankan segala hukum Taurat. Itu syarat yang pertama. Jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, lakukan segala kehendak Allah. Berarti dia harus menjalankan hukum Taurat. Aku sudah menjalankan itu semua, wahai guru. Apa kata Yesus? Syarat kedua, jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Syarat kedua. Setelah itu kamu lakukan, baru syarat terakhir. Apa itu? Ikutlah denganku. Jadi orang Kristen ini mencoba untuk langsung nikung salib kiri. Tidak bisa. Harus lakukan segala kehendak Bapa dulu. Habis itu jual hartamu, infak, sedekah, amal jariah, lalu kemudian menjadi pengikut Yesus. Sujud dalam beribadah, sholat, puasa, dan seterusnya. Baru bisa lolos jadi pengikut Yesus. Nah, saudara-saudara saya Kristen dari sekte manapun tidak lolos di situ. Kenapa? Kristen dibangun dari perkara penghapusan hukum-hukum Tuhan melalui Paulus. Coba lihat di dalam Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Bagaimana bisa menjadi pengikut Yesus? Bagaimana bisa memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus kalau hukum Tauratnya sudah dihapuskan? Sedangkan syarat untuk hidup kekal adalah melakukan segala kehendak Bapa. Kehendak Bapa tertuang di dalam Ulangan 4. Apa kata Bapa di sana? Jangan kau menambahi firman-Ku, jangan kau mengurangi firman-Ku agar engkau memperoleh hidup. Dengan kata lain, jangan ada surat Roma, Galatia, Filipi, Efesus, dan seterusnya. Jangan. Cukup hukum Taurat saja. Nah, saya kira begitu saudara diskusi atau perbincangan atau sharing kita pada siang hari ini. Kebetulan di sini saya masih di Kota Dumai. Kota Dumai sedikit lagi mau Jumatan. Saya tetap di sini, tetap monitor di sini. Mudah-mudahan jaringan saya bagus. Silakan ditanggapi atau diberikan masukan. Guru-guru saya yang ada di sini, terima kasih banyak berikan ruang kepada saya. Utamanya hostnya, salam kenal. Maafkan saya kalau saya langsung masuk tadi tanpa ketuk pintu. Itu karena semangat juang 45. Aku juga kaget. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Silakan teman-teman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bang Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti Melani, ini teman pejuang juga kita ini. Dilanjut, Dinda Rosi, dilanjut. Silakan, Bang Dandi, hamba Allah, Mei Elkila dan Mawar. Iya, silakan. Terima kasih untuk saya siap-siap Jumatan. Insya Allah kita gabung aja nanti. Lanjutkan. Saya jadi pendengar aja di sini dulu. Mohon maaf Mbak Mawar ini Islam atau Kristen? Saya pun belum kata Kristen sangat pun bukan. Sebab saya masih belajar juga, belum Kristen betul-betul. Oke. Lanjut jadi pendengar aja dulu. Oke. Mungkin yang lainnya silakan. Mungkin Bang Rozi, Fadl, insyaallah dilanjutkan. Ya udah, saya sudah terima Bang Juma tadi jelaskan, udah terima kasih untuk penjelasannya Bang Juma. Jadi saya mau izin turun. Mau kemana Pak Julio? Nanti dulu. Kok kenapa Anda tahan-tahan saya? Mana tahu ada yang masih kurang, masih ditanyakan lagi gitu. Silakan gitu. Tadi makan belum siap mungkin Pak Julionya. Udah saya terima penjelasannya. Cuman Bang Juma lagi sibuk, saya sebenarnya mau tanyakan di Matius 26 ayat 26 itu bagaimana tanggapannya Bang Juma tentang ayat itu. Kalau memang diserupakan Yesus itu bukanlah Yesus itu sendiri, kenapa di Matius 26 ayat 26 itu Yesus mendeklarasikan dirinya gitu loh. Mau ditanyakan itu mungkin sekarang lagi gunanya mau Jumatan dulu gitu. Mau Jumatan, ya nggak apa-apa. Saya masih mendengarkan. Masih mendengarkan, silakan. Iya. Saudara, kalau Anda melihat, ya baik. Kalau Anda melihat Matius 26 ini, itu adalah ujian bagi murid-muridnya. Karena kenapa? Salah satu di antara muridnya itu ada yang kemudian akan berkhianat terhadap dirinya. Itu dikatakan di data Matius 26 ini. Dikatakan bahwasanya ketika mereka sedang makan, sang guru Yesus itu mengambil makanan berupa roti, lalu kemudian mengucap doa atau berkat, lalu memecah-mecahkan kemudian roti tersebut, lalu memberikan kepada murid-muridnya. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Itu. Jadi Yesus itu mengidentikan roti itu sebagai tubuh. Makanya ketika ditanya oleh orang Samaria, apa kata Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Roti yang dimaksud di sini adalah dirinya, Yesusnya, yang nabi, yang rasul kepada Bani Israel. Makanan rohani untuk Bani Israel yang meninggalkan hukum Tuhan agar mereka kembali kepada hukum Torah. Maka ketika dikatakan memecah-mecah, lalu dia mengatakan ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Artinya tidak perlu lagi kau bunuh tubuhku yang sesungguhnya. Tidak perlu kau hianati aku. Tidak perlu lagi kau punya niatan bunuh aku. Karena tubuhku adalah roti ini. Sesudah Yesus kemudian mengambil cawan, lalu Yesus berdoa, mengucap syukur dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu dia mengatakan cawan. Cawan itu apa? Anggur. Minumlah anggur ini sebab inilah darahku. Jadi Yesus sedang menguji. Yesus mengujinya bang. Roti dan juga anggur. Roti sebagai dagingnya, anggur sebagai darahnya. Dia ingin tahu siapa yang akan mengkhianati aku di sini, yang betul-betul akan punya niatan membunuh jasadku dan mengucurkan darahku. Sedangkan saya sudah memberikan. Aku sudah memberikan roti. Aku sudah memberikan darahku, memberikan tubuhku yang hanya merupakan simbol. Akhirnya kalau Anda baca rentetan daripada data Matius 26 ini, itu akan berujung kepada pengakuan satu orang di antara kalian akan akan mengkhianati aku. Ya, itu betul. Nah itu dia makanya. Maka Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, apa kata Yesus? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa iblis ini? Iblis yang tidak menerima roti beneran, iblis yang tidak menerima kemudian anggur beneran, tetapi harus berkhianat, menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Itulah yang dikatakan dalam Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap
untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itulah makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 16, apa kata Yesus? Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Apa yang tertulis tentang dia? Amsal 21 Amsal 21 nomor 18. Apa yang tertulis? Ketika Yesus mengatakan dalam Lukas 24:44, Yesus mengatakan begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua perkataan tentang aku yang harus tergenapi semua perkataan yang tertulis tentang aku di dalam kitab Amsal. Itu tertulis di situ. Nah, yang tertulis di Amsal, pengkhianat dipakai sebagai ganti orang jujur, orang fasik sebagai penebus orang yang benar. Subhanallah. Jadi ketika Yesus itu ingin dibunuh, ingin disalibkan, ingin ditangkap, yang menggantikannya adalah pengkhianat, yang menggantikannya adalah orang fasik. Amsal 17 nomor 23, yang disebut orang fasik adalah orang yang makan suap. Jadi yang mengalihkan kemudian antara Yesus yang disalibkan atau Yudas yang disalibkan adalah Allah. Allah yang menggantikan kemudian keadaan. Orang Roma, orang Yahudi berkongko-kongko dengan segenap kekuatan, bersaksi palsu, kemudian membuat tipu muslihan. Anda baca dalam Markus 14, Anda baca dalam Matius 26 nomor 59. Mereka melakukan kesaksian palsu bla 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 untuk menjerumuskan Yesus orang benar ini. Hasil upaya iblis melalui tubuh Yudas itu dikatakan kemudian oleh Yesus di dalam Yohanes 12. Terakhir dari saya teman-teman ya. Di Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus di sana? Gini, kata Yesusnya begini. Sekarang ini adalah penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur? Coba kita lihat dalam Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus di sana? Iblis datang, dan iblis ini sedikit pun tidak akan berkuasa terhadap diriku. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, wahai muridku Bani Israel, sebab penguasa dunia ini yang adalah iblis datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti Yudas ketika iblis merasuki dirinya tidak berkuasa atas dirinya, sehingga yang dibunuh bukan Yesus. Upaya iblis merasuki Yudas, upaya iblis merasuki imam kepala mahkamah agama agar Yesus itu disalibkan, itu tidak berhasil. Allah menyelamatkan kemudian Yesus. Nah, setelah kemudian iblis ini putus asa mencoba Yesus, ingin membunuh Yesus, ingin Yesus dieksekusi oleh mereka, Yesus diangkat oleh Tuhannya ke langit. Apakah iblis berhenti sampai di situ? Enggak. Iblis menjadikan nama Yesus sebagai jualan yang hebat, supaya banyak orang disesatkan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi saudara, ketika Yesus ini terangkat, penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Maka pantaslah di akhir zaman nanti, orang-orang Kristen akan bertemu dengan Yesus yang asli. Ketika Yesus yang asli turun, berdasarkan Matius 24, Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya, sama seperti engkau melihat, kata malaikat. Di Kisah Para Rasul 1:11. Yesus yang kau lihat terangkat ke langit, ke surga, akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Berarti dia turun dengan jasadnya. Sementara yang datang kepada Paulus itu tanpa jasad. Berarti itu bukan Yesus. Maka ketika Yesus datang sebagai manusia bertemu dengan orang Kristen ini akan berlomba-lomba mendekati Yesus. Matius 7, 21, 22, 23. Apa kata orang-orang Kristen? Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermukjizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga, wahai Yesus Tuhan. Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wa idza husiran nasu kanu lahum ada wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada akhir zaman nanti, pada hari kiamat nanti, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh mereka. Dan pujaan-pujaan yang mereka lakukan di dunia akan diingkari oleh dia yang mereka sembah. Inilah yang tertulis di dalam Matius 7 nomor 22, 23,
terhadap saudara-saudara saya Kristen. Karena hanya ada satu kelompok manusia yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan, memanggil Yesus Tuhan, hanya kelompok Kristen atau Katolik dan seterusnya. Saya kira begitu saudara. Jadi Matius 26 nomor 26 itu adalah bahan ujian Yesus kepada murid-muridnya. Siapa yang akan mengkhianati dia akan muncul di situ. Padahal Yesus sudah mengatakan, ini darahku, ini dagingku. Tidak perlu lagi kau membunuhku. Aku sudah memberikan darahku, aku sudah memberikan dagingku. Tak perlu lagi kalian kemudian membunuh aku. Saya kira begitu saudara-saudara.